Di sana itu parah lah. Korban itu tertimbun tanah longsor 3 meter sampai 6 meter. Satu desa itu hilang. Saya mikul bawa beras itu 2 sak sama Indomie, sama logistik, sama Alkon. Kita jalan tempuh sekitaran 15 kilo PP. Teman-teman Tribuners, kembali lagi di Saksi Kata bersama saya Reza. Saat ini saya sedang bersama seorang relawan asal kota Semarang ya. Kita masih ingat kejadian bencana besar yang terjadi di Sumatera beberapa waktu lalu ini, masih kita ingat ya, masih membekas di ingatan kita juga. Dan ada sisi lain atau cerita-cerita di baliknya yang diceritakan oleh seorang relawan dari kota Semarang ini yang berangkat langsung ke Sumatera untuk membantu proses evakuasi dan lain sebagainya. Kita coba cari informasinya, kita tanyai dengan Mas siapa? Dimas ya? Dimas. Mas Dimas. Sebut Mas Clover ya, Clover. ya. Kemarin berangkat ya Mas ya, ke Sumatera Iya, Mas ya? berangkat Mas. Itu niatnya apa Mas? Memang niat sendiri? Niat atau, dalam kemanusiaan di bencana Sumatera itu kita berangkat mewakili dari Jawa Tengah sampai Sumatera sebagai relawan? ya, sebagai relawan Merah Putih. Terus apa aja Mas di sana Mas? Kalau di sana kita evakuasi Mas, kita membantu mulai dari pencarian orang hilang di longsor itu sekitar 900 orang lah. Jawa Tengah dapat sekitar 100 mayat. Ya kan, di kota mana itu Mas? itu di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah Ya, kabupaten itu. Ya. Langsung ya, sampai Sumatera langsung ke sana? Langsung ke sana. Dari Semarang dulu. Semarang itu kita perjalanan, kita kumpul di Basarnas Basarnas Semarang. Kita nanti naik truk bersama Basarnas ke Jakarta ke Tanjung Priuk. Tanjung Priuk kita naik kapal selama 2 hari 3 malam. Terus habis itu di Lampung dulu, ya kan, nganter personel yang satu, ya kan, itu dibagi 2 seru. Kemana saja Mas? Itu di Lampung dulu, habis dari Lampung kita lari langsung ke Sibolga. Ya. Terus Mas ceritain Mas kondisi di sana Mas. Di sana itu pas kita berangkat itu parah lah. Itu banjir bandang, terus banyak kayu-kayu yang berserakan. Terus kita dari Jawa Tengah, kita berangkat itu kita cari nomor 1 itu korban jiwa yang ada di Tapanuli Tengah itu, di Sibolga itu. Terus kita akhirnya berhasil dalam waktu pas kita berangkat itu mau kita dapat, ibaratnya kita dapat 4 dulu Mas. 4 korban itu ya, itu tertimbun tanah longsor sekitar kedalaman 3 meter sampai 6 meter. Caranya itu pakai Alkon. Ya, Alkon, terus kita semprotkan, ya kan, kita cari mata air dulu. Habis mata air itu dibendung, ada kayak selang itu, kasih ke Alkon, kita semprot. Kalau alat berat itu tidak bisa masuk pas hari pertama. Itu permukiman warga atau sungai atau apa Mas? Itu permukiman warga. Satu desa itu hilang. Tertimbun? Ya, tertimbun. Ya. Tuh. Terus apa lagi Mas? Nah, dari itu Mas, kita kan ayolah pemerintahan nih mikir ke relawan, ojo mikir ke pegawai negeri. Nah, relawan ki gak bayaran tapi so tekan kono Mas. Jangan tidak dibayar? Gak dibayar. Terus berangkat bawa uang berapa Mas? Kita bawa uang sekitaran 200.000. 200.000? Ya. Terus di sana gimana Mas? Di sana kita dari Bupati Tapanuli Tengah dikasih makan gratis, kasih minum, tempat seadanya, yang penting kan dari hati Mas. Niatnya ya Mas? Ya, niatnya. Terus kendalanya apa lagi Mas? Kendalanya ya penting gubernur Jawa Tengah ini mikir relawan wae, ojo mikir ke pemerintah pemerintahan nih. Wih.
Oh, ini ya, dari berangkat belum ketemu ya? Belum. Sampai sekarang belum ketemu? Belum ketemu sama gubernur ya. Itu. Padahal jenengan sudah berangkat sebulan lalu? Ya sebulan lalu. Komentar gitu tidak ada ya? Belum ada. Belum ada Gerbakan ya? belum ada. Berarti jenengan berangkatnya itu lewat Basarnas itu Ya ya? dari Basarnas Basarnas itu. ya. Kita berangkat dari link Basarnas relasi itu. Basarnas. Ya dikirim tiap basap gitu. Tidak digaji juga ya Mas? Tidak digaji. Dan itu jenengan teman-teman semua juga tidak digaji juga? Tidak, pure. Itu berapa relawan? Murni. yang Itu dari sini? sekitaran dari Jawa Tengah kumpul semua itu sekitaran 40 40 orang. Sanggup sendiri ya? Sanggup sendiri, modal sendiri, tidak dibiayai negara pun. Saya tetap berangkat. Jiwa merah putih untuk Indonesia. Padahal di Sumatera itu kontribusinya udah ini ya, evakuasi banyak juga ya? Udah banyak evakuasi. Itu ada yang evakuasi, terus ada yang nembus sampai desa-desa pelosok, ngirim logistik. Gitu. Itu katanya ada kayu-kayu juga Mas? Apa? Kayu-kayu? Kayu-kayu itu punyanya pejabat-pejabat Mas. Punyanya. Tahu Mas? Tahu, soalnya di situ ada barcode-nya Mas. Barcode? Ya, barcode. Ada kayak tanda-tandanya itu kayu itu. Kayu logging-logging itu. Sebesar apa Mas? Walah sebesar Mas, sebesar rumah ini bisa kok. Itu. Berapa meter? Itu sekitaran mau malah panjang banget, sekitar mau 20 meter sampai 50 meter itu. Kayu Dari gitu, Mas? Kayu. ya, kayunya itu dari apa? Hutan pelosok bisa keluar sampai laut itu istimewa, Mas. Oh ya. Berarti risikonya juga tinggi ya jenengan ya? Ya, tinggi, Mas. Risiko tinggi tapi belum ada perhatian gitu. Belum Mas, ada ya? perhatian dari pemerintah. Ayolah pemerintah itu bergerak maupun apa bantuan apa-apa, kasihan lah. Merah putih untuk Sumatera, Mas. Ya. Untuk Indonesia ya. Ya. Oh ya. Tuh. Ya. Kemarin itu Pemprov atau pemerintah Jawa Tengah juga ngasih bantuan ke sana dan segala macamnya itu ketemu nggak sih? Ketemu. Ya, dia posisi di Sumatera, Mas. Tapi gubernurnya ke sana. Gubernurnya kita belum tahu, Mas. Belum tahu. Ya. Ya. Kalau kondisi di sana ketika memang terisolir atau gimana? Di sana emang tersolir, ya kan. Terus warganya itu ada yang mau mengungsi, ada yang tidak. Soalnya kan takutnya kan kayak harta bendanya takut hilang, Mas. Ya kan, nomor satu itu. Mas itu apa namanya? Ada yang satu keluarga gitu Mas kemarin dengan cerita. Saya evakuasi itu ada satu keluarga hilang, terus ketemu, Mas. Ya. Itu sekarang anaknya yatim piatu. Oh. Nah, ceritanya kan bapak, ibu, Ya. anak, mbah, Ya. anak 2, ya kan 7. Ya. Nah, yang itu anaknya 2 selamat, ya kan? Yang mbahnya itu sama keluarganya itu meninggal. Terus mbahnya itu masih di dalam lumpur, belum sempat terevakuasi. Soalnya pihak keluarga tidak ada yang menemani di lokasi kita pencarian. Oh, ya. Itu. Terus anaknya masih kecil umur Itu sekitar kelas SD sama SMP. Itu yatim piatu. Sekarang dia itu dikasih sekarang di Pak Camat. Pak Camat. Ya, dipelihara oleh Pak Camat sekarang. Mas, jenengan itu kan sebulan penuh itu di sana tidurnya atau makannya itu gimana Mas? Diantar makannya? Itu makan kita dari base camp ke desa tersolir itu saya mikul bawa nasi, ya bawa beras itu 2 sak sama Indomie sama logistik sama Alkon. Itu kita jalan tempuh sekitaran 15 kilo PP. Terus kerjanya siang, malam? Atau? Mulai jam 7 kita cari mayat sampai jam 5. Kalau cuaca baik sampai jam 9 malam. Gelap ya padahal ya? Pakai Gelap. lampu sendiri berarti. Ya, pakai lampu sendiri, pakai diesel sendiri, biaya mandiri. Alat dari Jawa Tengah saya beli sendiri, tidak ada dari pemerintahan alat itu. Terus itu jenengan di Sibolga aja
atau pindah-pindah juga? Saya pindah habis Ya. dari Kabupaten Sibolga ke Utara Barat. Pemain keliling kabupaten situ. Itu sama longsor juga? Sama Atau longsor itu yang paling parah di Tapanuli ada Tengah. Tapanuli Tengah. Iya. Yang parah lagi yang banjir bandang itu di Aceh, Sumatera itu. Oh, Paling yang di nah, Aceh itu, ya, nah. yang banjirnya. Tuh, ya kayu-kayu banjir ya. itu ya. Banjir. Tuh, saya fokusnya di kabupatennya. Itu. Nggak capek mas, dengan setiap hari ya, nggak ada istirahat. Itu tidak ada istirahat buat relawan. Tuh Mas. Kalau yang beredar itu kan bau jenazah dan segala macam memang di sana kencang ya mas? Ya kenceng Mas. Kita dari Jawa Tengah itu kita dapat ilmu itu kalau nyari jenazah itu dari kandungan minyak. Nah, kalau di lumpur itu kita terasa padat, nanti kita alkon, nanti kita siram pakai alkon, terus ada yang saksi mata yang di situ, ya kan? Kita semprot, terus ada keluar minyaknya itu, kita tusuk, kita cium, ya kan? Oh bener itu ada mayat, kita alkon pelan-pelan. Kalau pakai alat berat kan, ibaratnya kan apa? Takut mayatnya bodol Mas, gitu. Tapi semua mayat bisa dikenali mas, atau sudah ada yang nggak dikenali juga? Bisa. Bisa ya. Langsung pihak keluarga kita telepon Pak Camat, Pak Cari ke lokasi. Tuh. Mas kalau harapannya gimana mas? Tadi kan sempat disampaikan bahwa pemerintah itu di sana khususnya pemerintah Jawa Tengah 40 relawan dan mungkin karena parsial Yang yang lain. nggak terdata juga ada ya yang Ada. berangkat ya. Ada. Itu tanpa bantuan, tanpa apapun itu sampai sekarang gimana? Harapannya gimana untuk pemerintah di sini juga untuk para relawan? Yo, relawan itu harus dipikirkan Mas. Jangan pemerintahnya aja Mas. Soalnya kan relawan kan dari hati Mas. Jangan kita berangkat dari hati. Jangan demi merah putih untuk Sumatera. Wis peser pun Mas, dewe ibarate kerja apa sakanane kerja parkir lho sempet ditinggal Mas Dupo gawe ngopeni apa jenenge sedulur-sedulur ning Sumatera Mas. Kuwi pemerintahane mbok dipikir lah karo relawan-relawan ngene gak bayaran. Iso tekan kono ya kan. Ah, pemerintahane ngene gak akan mikir negara yo. Nah, mas jenengan di sini terus aktivitasnya apa mas? Saya di sini saya bekerja serabutan. Ya kan kayak kuli bangunan terus tukang parkir saonone kerja Mas yang penting ini ana kemanusiaan nomor 1 mangkat Mas. Berarti tetap jadi relawan di sini Jadi relawan aja. Sabar ya. Iya. Itu apa aja mas? Bencana juga. Ya bencana longsor terus ada laka di jalan kita selalu membantu lah. Ya. Bahkan di Jawa Tengah pun Ya, juga jadi Jawa relawan. Tengah Ya. penting wargane iki do seneng wae Mas. Pemerintahannya ya kuwi kudu seneng mikir ke relawan wae aja mikir ke pegawai-pegawai negeri wae. Kenapa mas? Di sana ada pembeda nggak? Misalnya Apa? ada pegawai yang ketika di Sumatera itu ada pembeda nggak? Pembeda dalam arti ini pegawai berarti pelayanannya berbeda gitu. Ya berbeda Mas. Soalnya kalau di Sumatera itu kita pakai baju oranye itu pihak orang sana itu udah bayaran Dikira Mas. dibayar. Bayar. Tapi Dikira kan dibayar. pihak dari Jawa Tengah itu ke sana bilang kalau Jawa Tengah itu relawan semua Bang tidak menerima bayaran apapun, ya kan? Kita ikhlas dari hati, nurani, ya kan? Nah itulah. Dan sempat ditanya gitu kan. Ditanya sama warga sana, terus sama bupati, ya kan? Sampai pejabat yang di sana itu. Dia mengakui kalau Jawa Tengah emang the best, Mas. Itu. Cuma Jawa Tengah berarti. Ya, Jawa gitu Tengah. ya. Itu. Termasuk- Yang mengakui Jawa Tengah, sampai Jawa Barat mengaku Jawa Tengah kok relawannya kerjanya 24 jam, tenaganya kok kuat-kuat gitu. Lah aku ngomong, wis saka pertama ki saka ati, Mas. Nek kerja saka ati ki berarti ki ikhlas lahir batin. Yo ki rak mikir bayaran. Yo wis diwangi karo Gusti Allah, Mas. Jenengan dari kapan mas jadi relawan mas? Itu 2018. Niatnya sudah Ya, dah satu hati itu. Agak mikir bayaran, Mas. Yang penting budal dikei maam karo ngombe gratis, alhamdulillah, Mas. Oh ya, ya. Mudah-mudahan
jalannya nanti selalu lancar ya Mas. Jadi Ya, Mas. rezekinya juga ya Mas, Iya. karena niatnya yang tulus tersebut. Iya. Ya teman-teman, itu tadi cerita dari Mas Flower ya, atau Mas Arya Dimas ini tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran juga, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Dimas ini tadi terhadap pemerintah ada yang memerhatikan atau ada perhatian. Sekian dulu saksi kata dari kami. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.